Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Analia Desita dari kelas 11 IPS 3, ingin mempresentasikan materi tentang kelompok sosial. Yang pertama ada pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Yang kedua, ada ciri-ciri terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, terbentuknya karena adanya unsur yang sama. Yang kedua, memiliki anggota yang berinteraksi secara terus-menerus. Yang ketiga, ada biasanya menamakan diri mereka sebagai komunitas. Yang keempat, partisipasi aktif. Yang kelima, kesamaan yang dimiliki oleh anggota. Yang keenam, memiliki struktur organisasi. Yang ketujuh, memiliki kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Yang kedelapan, telah terbentuk selama suatu jangka waktu tertentu. 9, ikatan yang erat antar anggota kelompok sosial. Yang ke-10, memiliki peraturan dan norma. Yang ketiga, ada faktor pendorong dinamika sosial. Faktor pendorong dinamika sosial dibagi menjadi dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau faktor dari dalam yang ada sebagai pendorong dinamika sosial yaitu yang pertama, adanya konflik antar anggota kelompok. Yang kedua, perbedaan paham. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahannya struktur kelompok sosial. Yang kelima, pergantian anggota kelompok. Dan faktor eksternal atau faktor dari luar yang terjadi dalam sebagian pendorong dinamika sosial yaitu yang pertama, ada perubahan situasi sosial. Yang kedua, perubahan situasi ekonomi. Yang ketiga, perubahan situasi politik. Yang keempat, ada klasifikasi kelompok sosial. Klasifikasi kelompok sosial yang bisa diketahui berdasarkan cara terbentuknya ada dua, yaitu kelompok semu dan kelompok nyata. Yang pertama, kelompok semu. Ciri-ciri kelompok semu adalah proses pembentukannya yang spontan, tidak terorganisir, dalam suatu wadah tertentu, tidak ada interaksi ataupun komunikasi secara terus-menerus, tidak ada kesadaran berkelompok, dan kehadirannya tidak konstan. Kerumunan, massa, dan publik adalah jenis-jenis dari kelompok semu. Yang pertama, kerumunan atau formal audience. Kerumunan atau formal audience mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan yang sifatnya pasif. Contohnya adalah penonton bioskop dan hadirin suatu ceramah. Dan yang kedua ada Planet Expressive Group. Kerumunan yang tidak begitu memantingkan pusat perhatian tetapi mempunyai persamaan tujuan dan kepuasan yang dihasilkan. Contohnya adalah orang yang berdansa dan berpesta. Dan yang ketiga adalah Inconvenient Casual Crowds. Kerumunan yang bersifatnya sangat sementara karena ingin menggunakan fasilitas yang sama. Contohnya adalah orang yang mengantri dan orang yang menunggu kendaraan umum. Yang keempat ada Panic Casual Crowds. Kerumunan dalam keadaan panik yang sedang berusaha menyelamatkan diri dari bahaya atau keadaan yang bersifat darurat lainnya. Dan yang kelima ada Spectator Casual Crowds. Kerumunan yang ingin melihat suatu peristiwa tertentu tanpa direncanakan seperti orang-orang yang berkerumunan di lokasi kecelakaan. Yang keenam ada Acting Lawless Crowds. Kerumunan yang mempunyai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma sosial, seperti supporter bola yang sedang melakukan kerusuhan. Selanjutnya ada Immoral Lawless Crowds. Kerumunan yang tindakannya berlawanan dengan norma-norma pergaulan sehari-hari di masyarakat. Nah, lalu yang kedua ada massa. Ciri-ciri massa adalah orang-orang yang anonim dan heterogen, tidak terdapat interaksi, tidak mampu bertindak secara teratur, memiliki sikap yang kurang kritis, dan mudah dipengaruhi oleh aktor di balik massa tersebut. Yang ketiga ada public. Ciri-ciri publik antara lain adalah interaksi tidak langsung melalui media massa, memiliki perhatian yang sama terhadap suatu isu, dan adanya kecenderungan untuk berpikir rasional. Yang kedua ada kelompok nyata.
Kelompok nyata di sisi lain adalah kelompok sosial yang lebih terorganisir. Kelompok nyata terdiri dari kelompok statistik, kelompok sosietal, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Kelompok statistik. Kelompok statistik adalah kelompok yang anggota-anggotanya tidak memiliki kesadaran sosial. Contohnya antara lain kelompok penduduk usia tertentu di suatu kecamatan. Yang kedua ada kelompok sosietal. Ciri kelompok sosietal antara lain terbentuknya dengan sendirinya, kemungkinan terhimpun dalam suatu wadah tertentu, kemungkinan terjadi interaksi, kemungkinan terjadi kesadaran kelompok, dan kehadiran konstan. Yang ketiga ada kelompok sosial. Terbentuknya karena adanya kesamaan seperti tempat tinggal atau pekerjaan yang sama, dan memiliki anggota yang berinteraksi dan melakukan komunikasi secara terus-menerus. Contohnya, kelompok sosial yang memiliki pekerjaan yang sama. Selanjutnya ada kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi merupakan kelompok sosial yang paling terorganisir. Contohnya antara lain lembaga pendidikan dan kesatuan angkatan bersenjata. Dan selanjutnya ada perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Kelompok okupasional adalah salah satu tipe kelompok sosial. Kelompok okupasional adalah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok-kelompok sejenis ini memiliki peran yang sangat besar dalam menggerakkan kepribadian seseorang, terlebih pada anggota yang bergabung di dalamnya. Orang-orang di dalam kelompok okupasional biasanya memiliki kemampuan yang spesifik. Mereka bisa mendapatkannya lewat pendidikan pada lembaga pendidikan tertentu. Setelah mereka terampil, mereka kemudian dapat membantu masyarakat dengan fungsi-fungsi tertentu. Dari hal tersebut muncul kelompok profesi yang terdiri dari kalangan profesional yang seakan-akan mereka memonopoli pada bidang ilmu dan teknologi tertentu. Kelompok ini kemudian mengembangkan berbagai patokan tingkah laku sendiri atau biasa dikenal dengan istilah etika profesi. Saat etika profesi dibukukan, maka disebut dengan kode etik profesi. Saat ada seseorang di antara kelompok tersebut yang melanggar kode etik profesi, maka teman-teman sejawatnya yang akan memberi penilaian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.